Langit sore itu menggantung kelabu. Awan menumpuk di atas kampus, seperti menyimpan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Aruna berdiri di bawah halte kecil di dekat perpustakaan, menenteng buku tebal berjudul Melankolia Hujan dan map berisi kertas-kertas puisinya, payung tertinggal, jaket tipis. Angin mulai berhembus dan gerimis mulai menari di atas aspal. Sendirian, suara itu muncul dari samping, tenang dan serak, seperti suara radio tua yang masih setia menyala di pagi hari. Aruna menoleh. Seorang laki-laki berdiri di sisinya, mengenakan hoodie abu-abu yang sudah basah di pinggir lengan. Ia tampak asing, tapi tidak terasa asing. Tatapannya teduh, dan senyumnya, seperti seseorang yang pernah hadir dalam mimpi, tapi lupa nama. Iya. Aku lupa bawa payung, jawab Aruna pelan. Kalau gitu kita sama, katanya. Ia tertawa kecil. Raka. Aruna. Hujan turun lebih deras membuat atap halte menjadi panggung ketukan air yang terus berdentum. Mereka diam beberapa saat. Lalu, Raka tiba-tiba memberi jaket dan menyampirkannya ke pundak Aruna. Ambillah. Kamu kelihatan lebih menggigil dari aku. Aruna ingin menolak, tapi suaranya tenggelam dalam suara hujan. Dalam diam, mereka saling memandang. Dan di sana, di bawah derasnya hujan, di tengah dingin yang menusuk ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, langit masih sering mendung, dan hati Aruna selalu terasa hangat. Raka ternyata adalah mahasiswa pindahan semester 7 dari Fakultas Kedokteran. Mereka mulai sering bertemu, kadang tanpa sengaja, kadang memang sengaja dibuat seperti kebetulan. Aku suka hujan, kata Aruna suatu sore saat mereka duduk di taman kampus. Hujan bikin semua terasa lebih jujur. Orang-orang jadi diam, dan dalam diam, perasaan paling keras terdengar. Raka menatapnya, lama. Aku suka kamu. Aruna terdiam, kaget lalu tertawa pelan. Kamu selalu sefrontal ini? Raka tersenyum. Hanya kalau aku yakin. Hari-hari mereka diisi dengan hujan yang tak pernah terasa menyedihkan. Raka mulai membaca puisi karena Aruna. Aruna mulai tertarik pada dunia medis karena cerita-cerita Raka tentang pasien, luka, dan harapan. Suatu hari, Raka membawa Aruna ke tempat rahasianya, sebuah taman kecil di balik rumah sakit kampus, penuh bunga liar dan bangku kayu. Di sana, mereka duduk dalam diam, memandang langit yang kembali kelabu. Hari itu, mereka resmi menjadi dua jiwa yang saling menggenggam. Aruna berdiri di depan sebuah rumah besar berwarna putih gading. Tangannya memegang kue bolu yang dibungkus rapi, hasil buatan ibunya. Hari itu, Raka mengajaknya untuk makan siang di rumah. Katanya, ibu ingin mengenal kamu. Degup jantung. Aruna menggila sejak pagi. Ia sudah membayangkan meja makan hangat, senyum ramah, dan percakapan canggung yang akhirnya menjadi akrab. Namun kenyataan tak selalu seindah rencana. Perempuan paruh baya dengan penampilan elegan membuka pintu, senyumnya, sekilas hanya basa-basi. Tatapannya menilai dari ujung rambut hingga sepatu Aruna yang mulai pudar warnanya karena sering kehujanan. Silakan masuk, katanya datar. Makan siang berlangsung seperti ujian tak tertulis. Raka sesekali mencoba mencairkan suasana, tapi sang ibu terlalu pandai menyembunyikan ketidaksetujuannya di balik senyum tipis dan komentar halus. Wah, sastra ya, itu jurusan yang indah. Tapi tentu beda dunia ya dengan Raka yang sedang ambil profesi dokter. Senyum Aruna menghilang perlahan. Ia merasa seperti buku puisi di ruang operasi, asing dan tak diinginkan. Setelah pertemuan itu Raka tak banyak bicara. Beberapa pesan Aruna tak dibalas. Telepon tak diangkat. Pertemuan mereka makin jarang. Seperti hujan yang mulai berubah arah. Suatu malam, Aruna menunggu di taman rahasia mereka, tapi Raka tak datang. Ia pulang dengan perasaan hampa. Dan hujan turun, tapi kali ini tanpa kehangatan. 3 minggu berlalu. Raka menghilang seperti kabut yang ditelan pagi. Aruna mencoba mengerti, mencoba bersabar. Tapi batasnya semakin tipis. Sampai akhirnya, ia tahu dari Vira, teman satu angkatan Raka.
bahwa ibunya melarang Raka berhubungan serius dengan Aruna. Katanya, masa depan Raka terlalu berharga untuk diikat oleh hubungan yang tak bisa mendongkrak citra keluarga. Malam itu Aruna berjalan kaki ke rumah Raka. Hujan turun tanpa jeda, tapi hatinya lebih sesak dari langit. Ia mengetuk pintu, dan Raka yang membukanya, dengan wajah lelah, mata sembab, dan tubuh kurus yang entah sejak kapan kehilangan semangat. Aku bisa jelaskan, ucap Raka. 3 minggu tanpa kabar, kamu pikir cukup dijelaskan dengan satu kalimat? Raka terdiam. Hanya hujan yang berbicara. Aku cuma ingin tahu satu hal, Raka. Kamu pernah berusaha? Sekalipun, suara Aruna gemetar antara marah dan patah. Raka mengangkat wajahnya, matanya basah. Aku takut kehilangan semuanya, Aruna. Aruna menatapnya tajam. Tapi kamu gak takut kehilangan aku? Keduanya diam. Hujan seperti menggambarkan apa yang mereka rasakan. Deras, kelam, dan tak terbendung. Aku mencintaimu, tapi cinta tanpa keberanian hanya akan jadi alasan yang menyakitkan. Aruna membalikkan badan, melangkah menjauh. Raka tak mengejar. Dan di bawah hujan malam itu, perasaan yang dulu hangat berubah jadi dingin tak termaafkan. Aruna mendengar kabar bahwa Raka akan pindah ke luar kota untuk magang. Ia tak diberitahu langsung oleh Raka, melainkan dari temannya sendiri. Sakit? Tentu. Tapi Aruna menolak pergi tanpa memperjuangkan apa yang masih tersisa. Ia menulis surat, meminta Raka datang ke taman kecil mereka sekali saja. Ia menunggu beberapa hari. Dan saat hampir menyerah, Raka datang. Aku nggak mau pergi tanpa pamit, kata Raka. Tapi kamu udah pamit dalam diam sejak lama, jawab Aruna. Mereka duduk dalam jarak, tidak seperti dulu. Raka mengaku, ia mencoba memperjuangkan hubungan mereka, tapi keluarganya tak pernah memberi ruang. Kalau aku minta kamu bertahan, kamu mau? Tanya Aruna. Raka menatapnya lama, lalu menggeleng. Dan disitulah Aruna sadar, pilihan terakhir sudah jelas. Melepaskan. Malam itu Aruna menyusun semua kenangan mereka dalam sebuah kotak kecil, foto, surat, dan catatan puisi. Ia menitipkannya pada Vira untuk diberikan ke Raka. Hari keberangkatan tiba. Raka menunggu sebentar di gerbang kampus, berharap Aruna datang, tapi yang datang hanya kotak itu. Di dalam kereta Raka membuka isi kotak. Di antara tumpukan kenangan, ada sepucuk surat terakhir. Aku memilih pergi, bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintaimu untuk terus berharap sendiri. Dan di luar jendela hujan turun pelan. Persis seperti hari saat mereka pertama kali saling jatuh cinta. Sudah 3 bulan sejak kepergian Raka. Kampus mulai sepi menjelang libur panjang. Langit Jakarta sering mendung, dan Aruna kini tak lagi tergesa saat hujan datang. Ia membiarkan gerimis membasahi bahunya, seperti menerima luka yang tak lagi disembunyikan. Di hari Sabtu sore, Aruna kembali mengunjungi halte kecil di ujung jalan kampus. Tempat di mana semuanya bermula, tempat ia dan Raka pertama kali berteduh bersama, di bawah hujan pertama mereka. Ia duduk diam. Tak ada Raka, tak ada jaket abu-abu, tak ada suara tawa yang dulu akrab. Tapi anehnya, ia tak merasa hampa. Hatinya justru tenang, seperti akhirnya menerima bahwa tidak semua kisah harus berakhir dengan bersama. Ia membuka buku puisi yang kini berisi lembaran-lembaran baru. Di salah satu halaman tertulis, aku pernah mencintaimu sedalam hujan mencintai bumi, datang tanpa jeda, jatuh tanpa alasan. Kini, aku belajar bahwa merelakan bukan akhir dari cinta, melainkan cara tertulus untuk mencintai dari jauh. Aruna tersenyum. Ia tahu Raka tak akan kembali, tapi kenangan itu tak pernah pergi. Ia tetap hidup dalam setiap tetes hujan, dalam tiap langkah kaki di lorong kampus, dalam suara rintik yang pelan-pelan menemani malam. Dan saat gerimis kembali turun sore itu, Aruna menatap langit dan berbisik pelan. Terima kasih, karena pernah datang. Walau hanya sebentar, ia berdiri, melangkah pergi, dan kenangan itu tetap tinggal di bawah hujan.